Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Entertainment. Kali ini kita akan membahas seputar sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Oke sahabat, sebelumnya jangan lupa untuk ditonton, di like, di subscribe, di komen, dan juga di share sahabat. Oke sahabat, langsung aja. Untuk menemui Ibu Rati, Kinanti niat berbohong kepada Tuan Muda akan pergi ke supermarket. Ternyata Kinanti mampir ke sebuah ATM untuk tarik tunai, dan ternyata Tuan Muda mengikuti Kinanti secara diam-diam. Saking penasarannya, Tuan Muda pun cek ke pihak bank. Ternyata Kinanti melakukan transaksi dengan nominal 20 juta rupiah. Setelah menelaah, akhirnya Tuan Muda pun tahu kepada siapa Kinanti akan memberikan uang tersebut. Ternyata Tuan Muda malah mendatangi orang tuanya Kinanti, yaitu Herman. Mengira bahwa Herman sudah meminta uang pada Kinanti, Herman pun bingung. Tuan Muda juga semakin emosi. Tuan Muda juga titip pesan jika pertemuan mereka saat ini jangan sampai diketahui Kinanti. Sementara itu, Kinanti juga sampai di rumah untuk mencari Tuan Muda. Kinanti khawatir jika Tuan Muda tahu jika Kinanti ke ATM untuk mengambil uang. Tapi saat Tuan Muda datang, sikap Tuan Muda malah terlihat tenang. Lalu Tuan Muda minta Kinanti buatkan air jahe untuknya. Handphone Kinanti ditinggal dan Tuan Muda mengecek handphone Kinanti, namun tidak ada yang mencurigakan. Namun Kinanti semakin terlihat panik sementara Tuan Muda masih diam. Di sisi lain, David akhirnya menemukan informasi bahwa istri almarhum Pak Budi bernama Rini, bukan Rati. David mencoba mencari buktinya ke alamat yang tertera. Di data perusahaan, ternyata ketua RT setempat pun mengakui hal itu dan tak kenal dengan Rati. Ketua RT berikan alamat rumah Rini di Sukabumi. David pun mendatangi dan akhirnya dia diberitahu Rini bahwa Rati adalah pelakor. Rati adalah istri siri dari suaminya. David pun segera memberitahu hal itu kepada Tuan Muda. Tuan Muda terkejut dan paham kenapa Rati maksa untuk minta ganti rugi. Kinanti mulai pasang tempat tidur bayi yang mereka beli. Tuan Muda awalnya enggak mau, tapi akhirnya Tuan Muda berusaha banget untuk dekor kamar bayi mereka. Suasananya begitu manis, namun tiba-tiba Kinanti kembali dicat sama Rati yang mengingatkan rencana mereka malam ini. Kinan diam-diam balas chat Rati. Ternyata Tuan Muda lihat dan bertekad akan mengawasi Kinan. Radit masih numpang di rumah Dinda. Radit khawatir jika banyak orang tahu tentang Radit. Radit beralasan merasa sungkan tinggal di rumah Dinda. Radit ingin membantu Dinda di warung, tapi alasan lainnya Radit sebenarnya ingin memantau keadaan di sekitar rumah Dinda. Sementara itu, Dinda semakin memberikan banyak perhatian untuk Radit. Karina memikirkan pertemuan pertama dengan Dion. Karina senyum-senyum sendiri. Karina banyak memuji tentang Dion. Tanpa diduga, ternyata Dion menghubungi Karina. Di rumah Karina, kegep oleh Herman sedang melihat foto-foto Dion. Karina beralasan jika Dion akan dijadikan teman bisnis. Dan Herman pun mulai cemburu. Dion diajak Karina bertemu di kafe. Kinanti dan Tuan Muda juga kebetulan ada di kafe. Kinanti dan Tuan Muda juga kebetulan ada di kafe tersebut dan melihat Karina. Karina pun panik. Amanda kembali melamar pekerjaan dan akhirnya ia kini sudah mendapatkan pekerjaan di tempat yang baru, di sebuah tempat penitipan anak. Saat Amanda akan pulang, ternyata ia tak sengaja bertabrakan dengan seorang laki-laki yang bernama Hendra. Rendra terpesona melihat Amanda. Rendra selalu mencari cara agar bisa dekat dengan Amanda. Dan sisi lain, Anita pergi dengan Kevin. Ternyata lagi-lagi Anita diikuti oleh Sony. Sony sengaja untuk mepet mobil Kevin
mobil yang dikendarai Kevin hampir menabrak Sony, dan Kevin banting setir akhirnya menabrak pohon. Anita juga mendapatkan pesan dari Sony dan akan meminta Anita mengirimkan uang. Hidup Anita semakin merasa tidak tenang. Anita kembali membuat rencana untuk menyingkirkan Sony. Kali ini Reno benar-benar pastikan Sony tiada. Dan Kinanti curiga jika Reno kembali membuat masalah. Tuan muda yang tahu hal ini emosi melihat Reno. Anita berusaha menutupi kesalahan Reno, dan Ana merasa ada yang disembunyikan oleh Reno. Oke sahabat, hanya itu yang dapat channel Ed Entertainment berikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Sekali lagi jangan lupa untuk ditonton, di like, subscribe, di komen, dan ditekan tombol notifikasinya sahabat, agar sahabat tidak ketinggalan dengan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.